Shalom, selamat malam Bapak Ibu, sahabatku yang dikasihi Tuhan Yesus, suster, semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita berkumpul lagi di malam kedua novena KPH Roh Kudus. Mari kita mau siapkan hati kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita mau nyanyikan, kita mau bersyukur karena Dia Allah yang selalu menolong kita. Kita ada sampai hari ini karena pertolongannya, karena kasih-Nya yang selalu setia, yang tidak pernah berubah. Mari kita naikkan pujian, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang selalu mau menolong kami di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap setia. Terima kasih Bapa, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih karena Engkau sendiri yang mengumpulkan kami bersatu hati memuji dan menyembah-Mu malam hari ini. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami membutuhkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, memampukan kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami yang terindah bagi-Mu malam hari ini. Mari kita nyatakan sekali lagi, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara
pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh Bapa yang baik. Engkau memelihara hidup kami. Engkau memberikan janji yang bisa kami percaya bahwa Engkau memelihara hidup kami. Engkau menjaga kami sehingga tidak ada satu musuh pun yang sanggup menyentuh kami. Bahkan sehelai rambut kami jatuh, Engkau peduli Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami begitu berharga di hati-Mu. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau percaya bahwa kami memiliki Bapa yang paling mengasihi kami. Bapa yang tidak pernah salah. Apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau tahu pasti yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Tangan-Mu yang kuat sedang menopang kami melewati setiap badai kehidupan kami. Engkau Bapa yang sedang merendah, menjadikan kami karya yang terindah di tangan-Mu. Mari kita nyatakan lewat lagu ini iman kita, pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Benar Tuhan, kami percaya kepadamu. Apapun yang Engkau izinkan terjadi, lewat pencobaan-pencobaan yang kami alami, Engkau sedang memproses hidup kami. Engkau sedang merendah hidup kami menjadi karya yang terindah di tangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, pergumulan-pergumulan yang Engkau izinkan terjadi, kami mau percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah salah. Kami mau percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang selalu memberikan yang terbaik. Kami tidak mau lagi curiga kepadamu dan menyalahkanmu dan kecewa dengan apa yang terjadi Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya dengan iman bahwa Engkau selalu memberikan yang terbaik. Apa yang Engkau izinkan pasti yang terbaik untuk hidup kami. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami mau percaya kepadamu Tuhan. Ketika Engkau bekerja, Engkau tidak pernah gagal. Ketika Engkau berjanji memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan, kami tahu Tuhan, ketika kami percaya kepadamu, kami akan menikmati janji itu. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang percaya akan melihat pelangi kasih-Nya, mari kita angkat tangan kita. Kita mau percaya kepada Allah kita yang berjanji. Dia Bapa yang berjanji memberikan pemberian yang terbaik bagi hidup kita. Dia tidak pernah gagal dalam menepati janjinya.
Dia Allah yang bisa dipercaya oleh setiap kita anak-anaknya, karena Dia Bapa yang paling mengasihi kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke ruang yang Maha Kudus. Kita mau masuk hadirat-Nya. Kita mau memuji dan menyembah Dia. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan, sebab
kuduslah kamu, sebab aku Allahmu, Allah yang kudus. Kuduslah kamu, sebab aku Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau sendiri yang melayakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang maha kudus Tuhan. Terima kasih kami boleh datang untuk memuji dan menyembah-Mu, Allah yang kudus di tempat ini. Di tempat kami masing-masing, Engkau menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu yang kudus ini. Urapi kami semua Tuhan. Biarlah telinga kami mendengar firman-Mu malam hari ini. Biarlah kami mengetahui isi hati-Mu malam hari ini Tuhan. Dan Engkau tuntun kami anak-anak-Mu untuk melakukan kehendak-Mu, untuk taat kepada firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan. Pakailah kami yang tidak ada artinya ini. Bekerjalah dengan bebas di dalam diri kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang bekerja dengan sepenuh-penuhnya di dalam diri kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka dari Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema malam hari ini, Roh Kudus hadiah terbaik dari Bapa. Dari ayat yang kita baca, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pemberian yang terbaik dari Bapa yang paling kita butuhkan sebagai anak-anaknya. Roh Kudus hadiah terbaik dari Bapa. Hadiah yang terbaik. The best gift. Hadiah utama. Kita tahu apa artinya hadiah. Di dalam sebuah perlombaan, undian atau sayembara, selalu ada hadiah yang diundi, yang kita sebut door prize. Tetapi di antara door prize, ada hadiah utama yang disebut grand prize. Nah, malam ini kita mau berbicara tentang grand prize. Hadiah utama. Pernahkah selama ini kita menyadari bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah hadiah utama di dalam hidup kita? Ternyata Roh Kudus itu adalah hadiah terbaik yang harus kita minta dari Bapa. Ternyata Roh Kudus itu adalah grand prize. Dia hadiah utama yang harus kita minta dan kita doakan. Kita selalu datang kepada Tuhan dengan segala permohonan kita. Dan ternyata apa yang kita minta, apa yang kita doakan, selama ini kita belum minta hadiah utama. Kita masih mengincar-ngincar hadiah door prize. Saat masalah hidup datang, kita mencari Tuhan untuk memberikan solusi, jawaban atas semua pergumulan hidup kita. Dan kadang kita merasa
Tuhan tidak menjawab kita. Tuhan menunda-nunda. Kita lupa bahwa Dia adalah Bapa kita. Ayat yang tadi mengatakan Dia Bapa yang jauh lebih baik. Dia Bapa yang jauh lebih sempurna dari semua kita yang ada di sini, yang menjadi bapa-bapa atau ibu-ibu yang terbaik di dunia ini bagi anak-anak kita. Bapa ingin memberikan kita hadiah yang terbaik, hadiah utama di dalam hidup ini, yaitu Roh Kudus. Sering kita hanya mengejar door prize, yang kita pikir itu yang terbaik buat kita. Itu yang paling utama bagi kita. Itu yang paling penting bagiku, Tuhan. Karena kita tidak mengenal apa itu grand prize. Betapa berharganya grand prize itu di dalam hidup kita. Apakah suara saya putus-putus? Oke ya. Oke. Kita tidak meminta hadiah utama itu karena kita tidak mengenal betapa berharganya hadiah utama itu bagi hidup kita. Kita mengejar door prize. Saat sakit penyakit datang, yang kita pikir paling penting adalah sembuh. Saat pergumulan rumah tangga datang, yang kita pikir paling penting adalah ketika suami kabur, yang penting suami saya balik. Ketika istri kita pergi, yang penting istri saya balik. Ketika anak memberontak, yang penting anakku berubah. Saat ekonomi kita terpuruk, yang penting ekonomiku pulih. Itu yang menurut kita paling penting. Malam ini saya mau katakan, semua itu masih door prize. Apakah door prize tidak baik? Tentu saja baik. Tapi itu bukan hadiah utama. Malam ini Tuhan ingin mengajar kita anak-anaknya. Jangan cuma minta door prize. Tuhan mau memberikanmu grand prize. Malam ini Tuhan mau buka mata rohani kita. Kita akan belajar tentang grand prize yang harus kita minta, yaitu Roh Kudus. Jika kita tidak mengenal betapa berharganya dan mahalnya hadiah utama itu di dalam hidup kita, kita tidak akan berjuang untuk mendapatkannya. Mengapa Roh Kudus disebut hadiah terbaik dari Bapa? Karena tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin sampai kepada tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Bapa kita yang di surga, yang paling mengasihi kita anak-anaknya, Dia menanti kita semua kelak berkumpul bersama lagi dengan Dia. Kembali di rumahnya yang kekal. Dan tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah sampai ke rumahnya. Tanpa Roh Kudus, kita tidak tahu jalan pulang. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu mengikuti Yesus yang menjadi jalan pulang kita. Dalam Matius 19 ayat 23 sampai 26, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.
Bagi manusia, hal ini tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi bagi Allah, segala sesuatu itu mungkin. Dari perkataan Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat betapa sulitnya orang kaya. Apakah kita di sini termasuk orang kaya? Orang kaya yang dimaksud di sini adalah semua orang yang melekat dengan dunia ini, yang terikat dengan dunia ini, yang melekat dengan semua yang ada di dunia ini. Kita termasuk di dalamnya. Betapa sulitnya orang kaya, termasuk kita semua, untuk masuk ke surga. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita rapuh. Dengan kekuatan kita sebagai manusia, kedagingan kita, tidak mungkin kita sanggup masuk surga. Karena itu, Dia mau kita minta Roh Kudus. Kita butuh kekuatan Allah yang memampukan kita, yang mengubah hidup kita menjadi manusia roh untuk mampu berjalan menuju tujuan ilahi. Dengan hadiah utama yang kita minta ini, kita baru mampu berjalan sampai ke tujuan hidup kita yang abadi, yaitu hidup di surga bersama Bapa. Jadi betapa kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita memperoleh hidup kita yang sesungguhnya. Hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia yang sementara ini. Hidup yang sementara ini akan berakhir. Tuhan mau memberikan hidup yang sesungguhnya. Di dalam Markus 8 ayat 34-36 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini jika ia kehilangan nyawanya? Nyawa di sini artinya hidup. Kita manusia selalu melihat yang kelihatan di dunia ini, selalu melihat yang sementara di dunia ini. Padahal hidup ini adalah sebuah perjalanan singkat untuk sebuah persiapan menuju hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup yang kekal. Kita terbawa arus, hidup bersusah payah, banting tulang, banting daging, untuk mengusahakan semua yang terbaik bagi kita, bagi pasangan kita, bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Tetapi semua itu sementara. Kita mencari semua itu untuk ketenangan, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan yang sementara. Bahkan jika seluruh dunia ini menjadi milik kita, itu pun semua sementara. Tuhan ingin memberikan kita ketenangan, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan yang bukan hanya selesai di dunia ini, tetapi berlanjut sampai hidup yang kekal di surga. Itu hanya bisa didapatkan jika kita memiliki Roh Kudus. Dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kita harus mencari di mana kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah adalah ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirimu. Dia yang memerintah dan berkuasa di dalam hidupmu. Ketika hidupmu bukan lagi dikuasai oleh dagingmu, tetapi Roh Allah yang memimpin seluruh hidupmu di dalam kebenarannya, yaitu firman-Nya. Ketika hatimu, tanganmu, matamu, seluruh hidupmu hanya terarah kepada Sang Raja yang kekal itu, disitulah kerajaan Allah sudah dimulai di dalam dirimu, di dalam peziaran hidup yang sementara ini, yang menghantar kita semua sampai kepada kerajaan Allah yang kekal.
ketika Yesus sungguh-sungguh menjadi raja di dalam hidupmu, disitulah kerajaan Allah sudah ada di dalam hidupmu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang door prize yang tadi kita perjuangkan. Soal makanan, minuman, kebahagiaan, kerukunan, sukacita, kesembuhan, dan berkat-berkat lainnya di dunia ini. Tuhan tidak katakan itu tidak penting, tetapi Tuhan katakan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Berbeda dengan grand prize di dunia ini. Biasanya yang sudah dapat grand prize tidak lagi dapat door prize. Tetapi kalau dari Tuhan, Dia ingin menambahkan semua itu bagi kita dengan berlimpah-limpah. Bapak, Ibu, suster, sahabatku yang dikasih Tuhan, apakah kita percaya Dia ingin memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kita anak-anaknya? Apakah kita percaya Dia Bapa yang sanggup melakukan itu? Tuhan katakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu janji Tuhan. Memberinya dalam segala kelimpahan. Pencuri, yaitu si jahat, perjuangannya adalah jangan sampai Anda menerima hadiah utama, yaitu Roh Kudus. Karena itu begitu sulitnya kita berjuang di dalam proses pemurnian hati, di dalam menjaga Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Karena pencuri dia akan selalu datang untuk mencuri. Perjuangannya adalah jangan sampai kita menerima hadiah utama ini. Jangan sampai Roh Kudus tinggal tetap di dalam hidup kita. Karena ketika kita memiliki Roh Kudus, Dia tidak bisa lagi mencuri berkat kita. Pencuri itu tidak bisa datang lagi mencuri kegembiraan kita, mencuri berkat-berkat kita. Dia tidak bisa lagi membunuhmu. Dia tidak bisa lagi membinasakanmu. Karena itu Tuhan berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jika Anda memiliki Roh Kudus, semua berkat-berkat yang kita sebut door prize itu akan ditambahkan kepadamu berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Tuhan tidak melupakan apa yang kita minta. Walaupun hadiah utama itu yang kita butuh adalah Roh Kudus. Saya berani menyampaikan ini karena saya sendiri mengalaminya. Ketika Tuhan meminta saya mendahulukan kepentingannya, ketika Tuhan meminta saya mencari dulu Roh Kudus, mencari dulu kerajaannya, yaitu keintiman dengan Roh Kudus, saya sungguh melihat door prize yang dulu saya kejar, Dia tambahkan. Dia tambahkan ketika saya tidak lagi memikirkannya. Dia cukupkan apa yang saya butuhkan. Saya sungguh melihat Dia Bapa yang peduli semua yang kita butuhkan. Walaupun bukan hadiah utama, tapi Dia memenuhi semua kebutuhan kita ketika kita mengejar kerajaan Allah. Saya sungguh melihat di dalam hidup ini Tuhan menepati setiap janji-janjinya. Dia ingin kita meminta hadiah yang utama itu dulu, karena yang lain pasti ditambahkan buat kita. Bacaan Injil sesuai liturgi hari ini, mari kita baca ulang sekali lagi. Yohanes 16:23 sampai 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan Yesus berbicara kepada kita sekali lagi di dalam firman-Nya hari ini untuk meminta hadiah yang terbaik dari Bapa, yaitu Roh Kudus, supaya sukacita kita menjadi penuh. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan malam hari ini. Setelah kita tahu betapa berharganya hadiah utama itu, betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Bapa. Kita mau minta hadiah yang terbaik itu daripadanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk mendapatkan hadiah yang terbaik daripadamu, Bapa. Engkau ingin kami melepaskan semua yang kami genggam, yang kami sangka itu adalah hadiah-hadiah terbaik. Tetapi sebetulnya bukan. Saat ini, pada malam hari ini, Tuhan berbicara kepada Anda dan saya. Lepaskan semua yang bukan hadiah yang terbaik dari Bapa itu, yang selama ini kita genggam, kita peluk, kita mengira itu adalah mutiara terindah. Tanpa kita melepaskan semua itu, Bapa tidak bisa memberikan hadiah yang terbaik kepada Anda dan saya. Lepaskan pada malam hari ini. Lepaskan segala kemelekatan yang mengikatmu. Dosa-dosa yang mengikatmu. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang mengikatmu, yang engkau kira itu adalah harta, hadiah terbaik. Tetapi itu adalah dosa dan kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis. Lepaskan pada malam hari ini. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. Juga segala apapun yang kita kejar, harta, jabatan, kuasa, yang kita kira itu adalah hadiah terindah dalam hidup kita. Pada malam hari ini Tuhan minta kita lepaskan semua itu. Tidak menjadi target kita lagi mulai malam hari ini. Lepaskan semuanya itu. Tanpa kita melepaskannya, Bapa tidak bisa memberikan hadiah terbaik itu kepada kita. Sebab tangan kita sudah penuh. Kita menggenggam sesuatu yang bukan hadiah dari Bapa. Untuk mendapatkan hadiah dari Bapa, lepaskan yang ada di tanganmu saat ini pada malam hari ini. Ambil keputusan.
saat ini, pada malam hari ini, aku mau lepaskan segala sesuatu yang tidak berasal daripadamu. Tuhan, katakan, aku mau lepaskan semuanya itu. Aku mau lepaskan segala yang mengikatku. Aku mau lepaskan semua dosa kenikmatan yang mengikatku. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, aku mau lepaskan semua itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, kami hanya meminta satu hal. Kami mau meminta yang terbaik daripadamu. Kami meminta dirimu sendiri untuk tinggal tetap di dalam hati kami. Kami meminta Allah yang Maha Kuasa tinggal di dalam hati kami. Tidak ada apapun yang melebihi itu yang kami inginkan di dalam hati kami pada malam hari ini. Minta dengan iman. Bapa Surgawi, kami meminta kepadamu di dalam nama Yesus. Berikanlah hadiah terbaik itu kepada kami. Berikanlah roh-Mu yang kudus untuk tinggal tetap di dalam hati kami. Dan jangan Kau ambil roh-Mu daripada kami. Jangan biarkan roh-Mu pergi daripada kami. Ketika roh-Mu meninggalkan kami, kami seperti mayat hidup. Kami hidup, kami tampak hidup, tetapi sesungguhnya kami sudah mati. Jangan ambil roh-Mu daripada kami. Curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami saat ini. Saat ini, ya Bapa, sekali lagi kami memohon kepadamu di dalam nama Yesus. Pandanglah jiwa-jiwa yang merindukan hadiah terindah daripadamu. Saat ini biarlah Roh Kudus-Mu masuk ke dalam hati kami, mengurapi kami satu persatu. Rasakan damai sejahtera dan sukacita mengalir masuk ke dalam hatimu. Rasakan, nikmati setiap hembusan dan tarikan napasmu. Roh Kudus ada di dalam setiap tarikan napas kita. Datanglah ya Roh Kudus, tinggallah di dalam hati kami. Datanglah, tinggallah di dalam hati kami. Engkau adalah hadiah terindah dari Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rasakan jamahan Roh Kudus. Buka mulutmu, sembah Dia perlahan-lahan. Katakan terima kasih, terima kasih.
Terima kasih untuk kehadiran-Mu Terima kasih Tuhan Yesus. yang bisa berbahasa roh. Sembah Dia, sembah Dia. Angkat suaramu, sembah Dia. Yang merindukan untuk mintalah saat ini. Dan kuasa Allah Maha Hallelujah, Jesus. Oriana Oriana Marashe Oriana Marashi Karana Hallelujah, Jesus. Mintalah karunia Roh Kudus datang kepadamu agar engkau sanggup melakukan pekerjaan Tuhan. Mintalah. Buka mulut. Oriana Marashikarana Mararara. Hallelujah, Holy Spirit, please come
Terima kasih. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you. Holy Spirit. Thank you, Lord. Betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan. Hallelujah, Jesus. Betapa Hallelujah, indahnya Jesus. hadirat-Mu saat ini. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you, Terima kasih Thank Bapa. Holy Spirit. Hallelujah. Keindahan ini tak ternilai, tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, Roh yang dihembuskan oleh Yesus kepada kami, Roh yang keluar dari Bapa. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Biarkan Roh Kudus melayang-layang di setiap ruangan di tempat Anda berada. Biarkan Dia menjamah setiap di antara kita. Biarkan Dia mengangkat setiap persoalan hidupmu. Tidak ada yang terlalu besar baginya. Semua ada di dalam tangan. Tidak ada yang terlalu besar. Biarkan Dia melayang-layang di dalam setiap ruangan rumahmu. Biarkan Dia menjamah setiap hati, setiap anggota keluargamu. Oh, betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Saat ini kami baru mengerti apa yang dikatakan oleh pemazmur. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau izinkan kami untuk menikmati malam yang indah. Biarlah Engkau memberkati kami sepanjang 10 hari ini berturut-turut untuk menikmati kasih-Mu, untuk merasakan hembusan dan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri pertemuan pujian penyembahan pada malam hari ini. Tetapi hadirat-Mu
tidak akan pernah berakhir. Engkau ada di dalam hati kami. Engkau tinggal tetap di dalam hati kami. Setiap hembusan nafas kami Engkau ada. Saat ini Tuhan, berkatilah anak. Biarlah Engkau membasuh mereka dengan darah Yesus yang tertumpah di kayu salib. Mereka adalah milik-Mu. Tidak ada kuasa apapun juga yang dapat menyentuh mereka, anak-anak-Mu, sebab mereka telah ditandai dengan darah anak domba. Bukan hanya mereka, tetapi setiap anggota keluarga mereka, istri, anak-anak, dan orang tua mereka telah ditandai dengan darah anak domba. Dan biarlah Engkau meteraikan kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Betapa indahnya malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa